Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran ini kita akan ditemani oleh sahabat kita, yaitu Anggra. Materi pertama yang kita pelajari adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan landasan bertingkah laku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Nah, sekarang Anggra akan membacakan sebuah komik. Edo sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba, plak! Ya ampun! Kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, setelah membaca cerita komik tersebut, kita dapat melihat bahwa Edo memiliki sikap baik karena menyayangi hewan yang ada di sekitarnya. Perbuatan Edo adalah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Cerita Edo tadi berupa komik. Komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Materi yang kita pelajari selanjutnya adalah menuliskan kesimpulan dari teks suatu bacaan. Kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Bisa berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks bacaan. Yang pertama adalah membaca teks bacaan, yaitu membaca seluruh teks bacaan beberapa kali agar mengerti isi dari teks bacaan dan maksud dari pengarang atau penulis. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. Langkah ketiga yaitu buatlah kesimpulan. Susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Kriteria penulisan kesimpulan yang baik. 1. Simpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. 2. Simpulan berisi intisari dari teks bacaan. 3. Simpulan hanya berisi informasi yang ada pada teks bacaan. Dan yang keempat, simpulan menggunakan kosakata baku. Nah, sekarang waktunya kita berlatih menuliskan sebuah kesimpulan. Anggra akan membacakan sebuah teks bacaan. Kalian simak dengan benar ya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, dari teks bacaan yang sudah dibacakan oleh Anggra,
kita dapat menuliskan sebuah kesimpulan, yaitu bunga melati putih berasal dari Asia Selatan, mempunyai mahkota berwarna putih, aromanya menenangkan dan perawatannya mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menuliskan kesimpulan isi teks bacaan. Nah, sekarang waktunya kalian untuk melakukan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kalian membuat sebuah komik sederhana bercerita tentang penerapan salah satu sila Pancasila. Kegiatan kedua yaitu menuliskan kesimpulan teks bacaan, di mana bacaannya nanti akan disediakan oleh guru kalian. Nah, demikian akhir pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.